Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Rusmiati dengan NIM 15115151909 dari kelas B Transportasi 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kerja saya terkait tugas mata kuliah Transportasi Multimoda dengan topik pembahasan yaitu pengiriman kontainer kosong. Sebelum memasuki pembahasan dari pengiriman kontainer kosong, terlebih dahulu saya akan memaparkan 3 landasan teori secara garis besar yang berkaitan dengan pengiriman kontainer kosong. Kegiatan bongkar memiliki arti sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan menurunkan atau mengeluarkan barang. Sedangkan kegiatan muat berkaitan dengan memuat atau mengirim barang menuju ke tempat tujuan. Yang kedua ada kontainer. Kontainer merupakan sebuah wadah yang berbentuk peti atau balok besar. Sebuah kontainer dalam rancangannya harus sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh ISO. Biasanya kontainer ini terbuat dari bahan yang anti korosif dan tahan terhadap cuaca. Kontainer digunakan untuk mengangkut barang dalam proses pengiriman barang dengan satu atau lebih moda transportasi. Salah satunya yaitu truk chassis. Berikut adalah gambaran dari kontainer. Kemudian yang terakhir ada depo kontainer. Depo kontainer merupakan sebuah lapangan yang dapat memuat banyak kontainer. Biasanya kontainer-kontainer tersebut ditumpuk secara teratur, sehingga depo kontainer ini juga dapat disebut sebagai lapangan penumpukan kontainer. Kegiatan yang ada di depo kontainer tidak hanya berupa penyimpanan dan penumpukan kontainer, tetapi juga mencakup pengelolaan dan penanganan kontainer seperti pembersihan, perawatan, penerimaan, dan pengiriman kontainer. Berikut adalah gambaran dari depo kontainer. Jadi pengiriman kontainer kosong berkaitan dengan kegiatan memuat kontainer kosong ke truk chassis secara sistematis sesuai alur pengiriman kontainer kosong yang telah ditetapkan. Pengiriman kontainer kosong dilakukan oleh pihak depo kontainer atas dasar permintaan pihak EMKL atau ekspedisi muatan kapal laut. Berikut adalah alur kegiatan pengiriman kontainer kosong yang terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama yaitu bagian administrasi. Berikut adalah gambaran dari loket pada sebuah depo kontainer yang pernah saya kunjungi. Di bagian administrasi ada 4 kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu pihak EMKL membawa kelengkapan dokumen, salah satunya yaitu dokumen delivery order atau bisa disingkat dengan DO. DO merupakan sebuah surat perintah pengeluaran atau pengiriman kontainer untuk pemesanan kontainer yang telah dikeluarkan oleh pihak perusahaan pelayaran. Yang kedua, delivery order diserahkan ke loket depo terkait pengiriman kontainer dan pihak EMKL menunggu proses administrasi yang dilakukan oleh petugas loket depo kontainer. Kemudian yang ketiga, petugas loket melakukan verifikasi dokumen, membuat pra-out dan mencetak bon muat atau CRO out. Kemudian pihak EMKL membayarnya. Yang keempat, pelayanan loket memproses administrasi pembayaran meliputi mencetak kwitansi, faktur pajak, dan menyerahkan seal kontainer bersama bon muat atau CRO out. Berikut adalah gambaran dari dokumen delivery order. Dan berikut adalah gambaran dari CRO out. Lanjut ke tahap 2.
Tahap 2 ini dilakukan pemeriksaan keamanan. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama, pengemudi truk atau pihak EMKL memberikan CRO out kepada petugas keamanan. Yang kedua, petugas keamanan memasukkan nomor CRO out untuk mendata, kemudian petugas keamanan memasukkan nomor polisi dan tracking company lalu membuka bound gate. Lanjut ke tahap 3. Tahap 3 yaitu survei. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan terdiri dari 3. Yang pertama, petugas surveyor kontainer mencarikan kontainer sesuai dengan nomor yang tercantum pada CRO out. Berikut adalah gambaran dari petugas surveyor yang mencarikan kontainer. Yang kedua, truk menuju lokasi muat yang sudah ditentukan blocking system. Dan yang ketiga, petugas dan operator alat side holder mendekati truk sesuai lokasi manuver alat dan meminta CRO out kepada pengemudi truk atau pihak EMKL. Berikut adalah gambaran dari truk yang menuju blocking system. Kemudian ini gambaran dari alat side holder. Dan yang digambarkan pada lingkaran merah adalah operatornya. Kita pada tahap 4 yaitu get out. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama, petugas menginstruksikan operator alat untuk memuat kontainer di atas truk chassis, kemudian mendata nomor kontainer. Berikut gambarannya. Kemudian yang kedua, menerbitkan air out atau equipment interchange receipt out ke get out. Air out ini merupakan dokumen valid dari pengeluaran atau pengiriman kontainer yang dilengkapi dengan data fisik kontainer serta disetujui oleh pihak depo dan pihak EMKL. Berikut gambaran dari air out. Kemudian yang ketiga yaitu setelah selesai alur-alur tadi, truk bisa keluar dari depo melalui get out seperti pada gambar. Yang terakhir, yang kelima, yaitu pihak depo laporan ke pihak perusahaan pelayaran. Setelah proses pengiriman kontainer dilakukan, maka pihak depo akan membuat laporan kepada perusahaan pelayaran terkait kontainer yang sudah dikirim atau keluar dari depo melalui email. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.